Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bertemu lagi dalam mata pelajaran sejarah. Saat ini kita akan membahas tentang peradaban kuno di India. Nah, India adalah sebuah negara yang kita kenal dengan film, musik, dan juga tarian. Namun sekarang kita akan bahas tentang dua pusat kebudayaan yang pernah tumbuh dan berkembang di negara ini. Yang pertama adalah kebudayaan lembah Sungai Indus. Kebudayaan ini tumbuh dan berkembang sekitar tahun 4000 sampai 3000 sebelum Masehi. Kebudayaan yang kedua adalah kebudayaan lembah Sungai Gangga. Kebudayaan ini tumbuh berkembang sekitar 1000 sebelum Masehi. Pertama, kita akan membahas tentang bagaimana kebudayaan lembah Sungai Indus itu berlangsung. Bila kita berbicara tentang kebudayaan di lembah Sungai Indus, maka kita tidak bisa melepaskan diri dari seorang arkeolog Inggris yang bernama Sir John Marshall. Nah, pada tahun 1922, beliau beserta timnya berhasil melakukan penggalian arkeologi di dua kota yang berada di tepi Sungai Indus, yakni kota Mohenjo-daro dan Harappa. Pada saat ini, secara teritorial, kota Mohenjo-daro dan Harappa berada di Provinsi Sindh, negara Pakistan bagian tenggara. Dari sumber-sumber sejarah yang ditemukan dari hasil penggalian arkeologi, kita bisa mengidentifikasi bila manusia pendukung kebudayaan Indus ini adalah bangsa asli India. Ya, bangsa Dravida. Bangsa Dravida ini memiliki ciri fisik. Tubuhnya pendek, hidungnya pesek, rambutnya keriting dan hitam, kulitnya berwarna hitam. Kemudian, bangsa ini telah memiliki sistem kepercayaan. Mereka percaya kepada dewa-dewi. Dewa-dewi sebagai pelindung dikenal dengan nama Mata, Amba, Ama, Kali, dan masih banyak lagi. Selain itu, mereka pun percaya terhadap hewan, atau kita kenal dengan totemisme. Mereka percaya kepada hewan yang ceritanya setengah manusia dan setengah hewan, atau hewan yang memiliki dua kepala. Kemudian mereka pun percaya kepada hewan yang dianggap sebagai penjaga kota atau hewan bertanduk. Dan mereka pun percaya kepada hewan biasa yang terdapat di alam, seperti sapi, gajah, dan harimau. Nah, oleh karenanya jangan heran apabila kalian mendapatkan informasi bila di India sapi itu disucikan. Masyarakat Dravida yang membangun kebudayaan Mohenjo-daro dan Harappa, mereka itu memiliki atau tergolongkan ke dalam 4 golongan. Jadi di dalam masyarakatnya mereka mengenal 4 penggolongan masyarakat. Yang pertama adalah golongan terpelajar. Golongan ini terdiri dari pendeta, astrolog, kemudian tukang sihir. Golongan yang kedua adalah golongan prajurit, dan golongan yang ketiga adalah golongan pedagang dan seniman, serta golongan keempat adalah golongan pekerja kasar. Sebagai bangsa yang tinggal di tepi Sungai Indus, masyarakat di kota Mohenjo-daro dan Harappa menggantungkan kehidupan perekonomiannya di bidang pertanian. Mereka tentunya memanfaatkan aliran Sungai Indus untuk mengairi lahan pertanian mereka. Selain itu, mereka pun melakukan aktivitas perdagangan. Nah, kembali, Sungai Indus memiliki peranan yang sangat penting sebagai sarana transportasi yang menghubungkan daerah Mohenjo-daro dan Harappa dengan daerah-daerah yang lainnya. Kemudian,
dengan Sungai Indus itu pun perdagangan antar negara pun terjadi. Ini bisa diidentifikasi dari sumber sejarah yang ditemukan bila masyarakat Mohenjo-daro dan Harappa sudah membangun sebuah hubungan perdagangan dengan bangsa Sumeria yang ada di Mesopotamia. Dari sumber-sumber sejarah yang ditemukan, kita bisa mengetahui bila masyarakat Mohenjo-daro dan Harappa sudah memiliki tingkat teknologi yang sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat dari kemampuan mereka membangun infrastruktur seperti membangun jalan, gedung, rumah, pemandian umum, irigasi, serta mereka telah memiliki teknik saluran air. Kemudian, mereka pun memiliki kemampuan membuat alat-alat rumah tangga dan perhiasan. Selain itu, mereka memiliki kemampuan seni pahat dan seni patung. Kemudian, mereka telah memiliki tulisan yang berbentuk gambar yang disebut dengan piktograf. Sayangnya, sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, peradaban lembah Sungai Indus yang didukung oleh kota Mohenjo-daro dan Harappa mengalami kehancuran. Bisa diidentifikasi bila kehancuran tersebut dikarenakan satu, kedua kota itu pernah dilanda banjir yang sangat besar. Dilihat dari peninggalan sejarah dari bangunan kota yang ternyata terlihat ada saluran air yang besar dan kemungkinan di sana ada tempat air menggenangi kota tersebut. Dan juga yang kedua adalah diidentifikasi kehancuran kebudayaan lembah Sungai Indus ini dikarenakan adanya serangan dari bangsa asing. Nah, bangsa asing yang dimaksud adalah bangsa asing yang kemudian membangun sebuah peradaban di lembah Sungai Gangga. Siapakah mereka? Ya, mereka adalah bangsa Arya. Bangsa Arya adalah bangsa pendatang. Mereka bukan asli bangsa India. Mereka adalah bangsa Indo-Jerman yang berasal dari daerah di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Mereka sering melakukan migrasi. Sekitar tahun 2500 sampai 2000 sebelum Masehi, mereka melakukan migrasi ke berbagai daerah. Dan di antaranya mereka bermigrasi ke lembah Sungai Indus. Bagaimana caranya mereka bisa sampai ke lembah Sungai Indus? Mereka datang melalui celah Khyber di pegunungan Himalaya. Nah, kemudian mereka menaklukkan bangsa Dravida. Karena bangsa Dravida bukanlah bangsa yang pandai berperang, maka mereka pada akhirnya mampu ditaklukkan oleh bangsa Arya. Kemudian bangsa Arya lebih memilih untuk membangun peradabannya di lembah Sungai Gangga. Sungai Gangga berada di India dengan anak sungainya adalah Yamuna. Terletak di antara pegunungan Himalaya dengan pegunungan Wendia. Sungai tersebut bermata air di pegunungan Himalaya mengalir melalui kota Delhi, Arga, Allahabad, dan Patna. Kemudian bermuara di Bangladesh di Teluk Benggala. Bangsa Arya memiliki sistem kepercayaan. Yang pertama, mereka sudah memiliki agama, yaitu agama Hindu dan agama Buddha. Selain itu, mereka mengenal sistem kasta untuk tingkatan sosial masyarakatnya. Tujuannya adalah untuk memurnikan ras bangsa Arya. Terdapat 4 kasta di India. Kita menyebutnya dengan caturwarna. Keempat kasta itu antara lain 1. Kasta Brahmana yang diisi oleh golongan pendeta. Golongan pendeta ini adalah orang yang mengerti agama. Kemudian kasta Ksatria atau golongan bangsawan. 3. Kasta Waisya, yaitu masyarakat kelas menengah. Dan kasta Sudra,
Ini adalah kelas yang paling bawah. Sistem mobilitas sosialnya tentu saja tertutup. Artinya tidak boleh ada perpindahan kasta. Hubungan antara kasta sifatnya tertutup. Bangsa Arya yang membangun peradaban di lembah Sungai Gangga berhasil menghasilkan karya sastra yang sangat terkenal hingga saat ini, yaitu Mahabharata dan Ramayana. Kisah Mahabharata menceritakan peperangan antara keluarga Pandawa dan Kurawa. Peperangan tersebut terjadi di dalam perang Bratayuda. Ini menyimbolkan peperangan antara sifat baik dengan sifat jahat. Kemudian Ramayana. Nah, kisah ini menceritakan kisah Rama dan Sinta serta Raja Alengka, yaitu Rahwana. Sebelumnya telah disampaikan bila bangsa Arya memiliki agama, yaitu agama Hindu. Agama Hindu ini bersifat politeisme, yaitu percaya kepada banyak dewa. Namun, dari banyak dewa yang dipuja, ada 3 dewa utama yang mereka percaya, yang dikenal dengan Trimurti. Ketiga dewa itu diantaranya 1. Dewa Brahma, yaitu dewa pencipta, 2. Dewa Wisnu atau dewa pelindung, dan 3 ada Dewa Siwa atau dewa perusak. Pokok-pokok ajarannya terhimpun dalam kitab suci yang bernama Weda. Kitab Weda ini menggunakan bahasa Sangsekerta dan hanya golongan Brahmana saja atau golongan pendeta saja yang diperbolehkan untuk mempelajari kitab suci ini. Kitab suci Weda terdiri atas 4 samhita atau himpunan. Di antaranya 1. Rigveda, yakni syair-syair pujian terhadap dewa-dewi yang berisi 1028 sukta atau syair. 2. Samaweda, yaitu syair-syair yang diberi tanda nada agar dapat dinyanyikan. Yang ketiga adalah Yajurveda, yaitu syair yang berisi doa dan mengantar saji-sajian yang disampaikan kepada dewa. Dan yang keempat adalah Atharvaveda, yaitu syair-syair yang berisi mantra-mantra yang digunakan untuk ilmu gaib, sihir, dan berbagai ilmu magis. Agama yang kedua adalah agama Buddha. Agama ini muncul pada tahun 531 sebelum Masehi. Pelopornya adalah Siddhartha Gautama. Nah, Siddhartha Gautama ini adalah anak raja dan dia adalah seorang putra mahkota dari kerajaan Kapilawastu dari suku Sakya. Tentunya Siddhartha Gautama ini termasuk ke dalam golongan kelas kesatria. Nah, kemudian awal mula munculnya agama Buddha ini merupakan reaksi terhadap pola kasta yang ditetapkan dalam ajaran agama Hindu, utamanya dominasi dari golongan kaum Brahmana. Di dalam ajaran agama Buddha, ajarannya termaktub di dalam kitab sucinya, yaitu Tripitaka. Kitab suci Tripitaka terdiri dari 1. Vinaya Pitaka yang berisi ajaran dan khotbah Buddha. Kemudian yang kedua, Sutta Pitaka yang berisi tentang keterangan dan percakapan Buddha. 3. Adidharma Pitaka yang berisi tentang keterangan tentang tata tertib atau peraturan yang harus dijalankan oleh penganut Buddha. Pada dasarnya, agama Buddha tidak berbeda dengan agama Hindu. Keduanya mengakui hukum karma dan reinkarnasi, yaitu seseorang yang telah meninggal akan lahir kembali sesuai dengan karmanya sewaktu mereka masih hidup. Agama Buddha tidak mengakui buku-buku Weda dan tidak mengakui aturan pembagian kasta yang ada di dalam masyarakat. Tentu saja, dengan keberadaan agama Buddha ini menarik golongan dari kasta yang ada di bawah untuk masuk ke dalam
ajaran agama Buddha. Nah, Sang Buddha melakukan khotbah yang pertama kali di Taman Rusa. Sekarang berada di Benares. Terdapat 8 jalur kebenaran yang harus dilakukan oleh manusia yang menganut ajaran agama Buddha supaya mereka lepas dari samsara. 8 jalur kebenaran tersebut, yang pertama, 1. Mempunyai pandangan yang benar, mempunyai niat yang benar, 3. Berbicara yang benar, keempat, berbuat yang baik, kemudian mempunyai penghidupan yang benar, selanjutnya berusaha yang benar, kemudian memperhatikan hal-hal yang benar, dan bersemedi yang benar. Selain itu, penganut agama Buddha pun wajib melaksanakan 3 kebaktian atau tridharma. Di antaranya 1. Berbakti kepada Sang Buddha, 2. Berbakti kepada ajaran-ajarannya, dan 3. Berbakti kepada sangka atau jemaah perkumpulannya. Di India, ajaran agama Buddha mencapai masa keemasannya ketika India berada di bawah pemerintahan Raja Asoka. Raja ini menguasai dunia dengan Dharma Wijaya atau ajaran agama yang lemah lembut. Dan tentu saja berbeda dengan pendahulunya, yaitu Raja Samudragupta yang menguasai dunia bila perlu dengan cara kekerasan. Agama Buddha kemudian menyebar ke wilayah Asia lainnya, seperti ke Cina, Jepang, Korea, dan juga Indonesia. Di bawah pemerintahan Kaniska, agama Buddha terpecah menjadi 2 aliran, yaitu aliran Buddha Hinayana dan aliran Buddha Mahayana. Perbedaannya, apabila aliran Buddha Hinayana sifatnya tertutup, artinya penganut agama Buddha hanya mengejar pembebasannya bagi dirinya sendiri. Kemudian, untuk aliran Buddha Mahayana mempunyai sifat yang terbuka. Setiap manusia berhak menjadi sangka Buddha, dan setiap penganutnya tidak hanya mencapai pembebasan bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Di kemudian hari, kedua aliran ini terpecah kepada sekte-sekte yang kecil. Misalnya dari Hinayana timbul sekte Mulasartifika, dan dari Mahayana timbul sekte Yogasara. Nah, sekte Yogasara ini dianut oleh Raja Kartanegara dari Kerajaan Singosari. Itu tadi pemaparan tentang peradaban kuno di India. Terima kasih kepada kalian yang telah mengikuti kegiatan pembelajaran. Kita bertemu lagi di dalam materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.